Dikala Allah titipkan harta benda, itu bukan buat pamer. Jangan bangga dengan titipan. Yang punya harta Allah dititipkan pada Anda supaya Anda bisa ibadah dengan harta itu. Mudah bagi Allah mencabutnya, dipindahkan pada orang lain. Kamu aja ada yang beramal, dia tidak. Hei fulan, kamu itu jarang tahajud, jarang puasa, amalan kamu belum banyak, hafal Quran juga tidak. Ini saya titipkan harta, supaya dengan harta itu kamu bisa menyaingi amalan yang lainnya. Dititipkan oleh Allah, nggak dipakai, malah dipakai pamer. Ya. Dikasih motor oleh Allah, maksudnya supaya dia berangkat ke masjid, bisa ke masjid berjamaah, ta'lim digunakan, cari harta yang halal, ada kemudahan. Ini kosong nih. Kosong ya. Ini saya mau masukin spidol, masuk. Masukin pena, masuk tuh. Ya, yang sepanjang bisa masuk, masuk. Semakin luas ininya, ya, semakin luas, semakin apa saja bisa masuk. Semakin luas. Saya gambarkan nih kalbu kita, ini cawan hati kita. Jadi kalau ini sempit, apa aja jadi masalah? Ini sempit tuh, nggak senyum aja jadi masalah gitu. Ini kalau sempit ini nih, nggak nyapa aja jadi masalah. Kalau sempit. Tapi kalau luas, masalah besar jadi kecil. Ya, seperti saya contohkan garam kemarin, segenggam garam kalau cawannya seperti ini ya asin. Tapi kalau luas, seluas lautan, Masya Allah ringan. Ya, jadi perintah Allah tuh ringan, kalau cawannya luas, ringan. Diperintahkan sholat, ya sudah, sami'na wa ata'na, subuh sholat. Zuhur sami'na wa ata'na, asar sami'na wa ata'na. Jadi kalau sempit, subuh oke. Zuhur oke. Begitu asar, antara asar dengan zuhur masih dekat, subuh masih sami'na wa ata'na, zuhur sami'na wa ata'na. Asar sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami bertanya. Barusan duhur ya Allah, kok udah asar lagi? Tuh, sempit. Tapi kalau luas, bagus. Latihan ini dengan zikrullah supaya melapangkan ini. Ya, supaya melapangkan ini dengan zikrullah. Supaya lapang, tatmainnul qulub, lapang, baik, nyaman, tenang. Nah, persoalannya Nabi melatih kita selain lewat salat tadi dengan zikrullah kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini untuk melapangkan ini. Cuman bisa klik, bisa nyambung ini, ya itu tergantung keadaannya. Kalau maksiatnya tipis, nggak ada naktah sauda di hadis Muslim, ya nggak ada dalam mata pernah masuk yang kotor-kotor. Jadi nutup. Kadang-kadang nutupnya apa? Nutupnya ringan, ya misalnya nutupnya pakai kain tuh, masih ringan, masih bisa masuk. Tapi kalau sudah begini teman-teman, nih, ya udah keras nih. Jadi nggak bisa sekali subhanallah, nggak bisa langsung masuk. Subhanallah 2 kali, paling minimal 33 kali sampai terurai ini. Baru ada koneksi lagi. Ya kadang-kadang ada orang yang sudah begini, terputar rapat begini tuh. Terus tobat dulu. Ternyata kesolehan anak-anak nanti setelah dilahirkan itu bergantung pada 3 proses ini. Kalau ibu tidak menjalani 3 proses ini dengan baik, maka nanti saat dia terlahir tidak mudah untuk mengembalikannya. Ibu ingin anaknya pintar. Pintarnya tidak main-main, karena pintar dari segi ingatan dibagi 4 bagian oleh orang sekarang. Cepat ingat, lambat lupa. Itu bagus. 2, cepat ingat, cepat lupa. Agak repot. 3, lambat ingat, lambat lupa. 3, itu nggak apa-apa. 4, ini yang agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Ternyata ibu, salah satunya, setiap ibu-ibu muslimah yang muslim pada saat itu diminta oleh Nabi SAW memaksimalkan 3 fase tadi. Dan terlahirlah generasi yang kelima dari segi kepintaran. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi orang yang kelima ini bukan ingin ingat, ingin lupa, susah bu. Ini yang kelima. Apa rahasianya? 1, dalam masa kandungan, orang tuanya, khusus ibu, itu seringkali meningkatkan amal saleh. Lihat baik-baik Quran surah 7 ayat 189. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat fi falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasy syakirin. Ada isyarat di ayat ini, kalau fase kandungan sedang dialami, maka orang tua, terkhusus ibu ataupun calon ayah, paling minimal itu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya terlahir dalam keadaan yang saleh. Yang tidak dimiliki oleh laki-laki, jika dalam masa kandungan itu, maka perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik. Itu langsung diberikan, diamalkan oleh ibu. Petunjuknya cuma di Islam. Ibu rajin baca Quran, meningkatkan amal soleh, rajin tahajud, rajin puasa. Ya, potensi di 3 fase ini untuk mewariskan genetik berupa mitokondria, membentuk anak yang hebat. Hebat intelektualitasnya, emosionalnya, plus juga intelektualnya.
Tolong manfaatkan ini. Dan kalau ibu berjuang memberikan yang terbaik di masa itu, maka Masya Allah pertaruhannya surga. Wafatnya langsung syahada. Syahid. Kalau ibu amal salahnya sedikit, amal solehnya banyak, wafat saat mengandung, wafat saat melahirkan, wafat misalnya saat menyusui, maka mohon maaf, itu nilainya sama dengan syuhada. Wafat dalam keadaan syahid seperti orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.